Saudara Angkatan Darat Iran resmi mengumumkan peluncuran gelombang serangan drone peledak yang merupakan bagian dari fase ke-27 Operasi Guntur. Serangan udara masif menargetkan pangkalan udara Ahmad Al-Jaber di Kuwait yang menjadi markas strategis militer Amerika Serikat. Melalui pernyataan resminya, militer Iran klaim drone mereka berhasil menghancurkan 3 titik vital, yakni di tempat perlindungan jet tempur, pusat sistem komunikasi satelit, dan gudang penyimpanan peralatan militer utama milik Amerika Serikat. Pemerintah Kuwait melalui staf umum Angkatan Bersenjata mengonfirmasi sistem pertahanan udara mereka sempat aktif untuk mencegah proyektil di langit nasional. Suara ledakan terdengar saat drone Iran menghantam wilayah Erbil, Irak. Target serangan Iran adalah kelompok oposisi Kurdi Iran, faksi separatis anti-Teheran, dan pro-Amerika Serikat, serta fasilitas militer milik Amerika Serikat. Serangan drone Iran di Erbil, Irak terjadi di tengah peningkatan serangan balasan atas serangan Amerika Serikat ke Iran. Inilah rekaman yang dirilis oleh televisi pemerintah Iran. Puing-puing bangunan berserakan dan dinding rumah hancur lebur. Lokasi yang terkena bom milik Amerika Serikat ini adalah permukiman warga sipil. Serangan Amerika Serikat yang menyasar target sipil di Iran bukanlah yang pertama. Amerika Serikat juga diduga menyasar sekolah dasar putri di Iran pada akhir Februari lalu dan menewaskan sekitar 170 orang. Ya, militer Amerika Serikat resmi meluncurkan gelombang serangan besar-besaran langsung ke wilayah kedaulatan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Iran telah menyerang pasukan Amerika Serikat dan sekarang giliran Amerika untuk melancarkan serangan ke Iran. Dengan serangan ini, Trump berharap kesepakatan bisa segera tercapai. We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. Tak tinggal diam, Iran pun langsung membalas dengan meluncurkan gelombang serangan drone peledak yang merupakan bagian dari fase ke-27 Operasi Saekeh atau Operasi Guntur. Serangan udara masif ini menargetkan pangkalan udara Ahmad Al-Jaber di Kuwait yang menjadi markas strategis militer Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghei, menegaskan Iran akan membalas setiap serangan dan tengah fokus pada pertahanan dan bukan membahas poin-poin kesepakatan damai. زمانی که طرف مقابل مشغول اقدامات ایذایی و تجاوز علیه ایران هست، تمرکز ما بر دفاع هست. این مواردی که گفته شده بله میانجی ها ممکن هست پیام هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنن در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم. Saat diplomasi diharapkan untuk jadi solusi, sikap tegas Iran yang masih menutup pintu dialog dan memilih fokus pada lini pertahanan menjadi sinyal kuat bahwa saling balas serangan udara ini masih jauh dari kata usai. Saudara, saling balas serangan AS dan Iran kian memicu pada kekhawatiran akan pecahnya perang terbuka di Timur Tengah. Lebih lengkapnya kita bahas bersama Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional, sekaligus Ketua Bidang Kebijakan Luar Negeri DPP IKA Lemhanas RI. Mas Wibawanto, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Mas Wibawanto, Iran ini kan meluncurkan fase ke-27 target pangkalan AS di Kuwait. Nah, sementara Amerika sendiri mengerahkan jet tempurnya langsung ke wilayah Iran. Nah, apakah ini mengindikasikan bahwa jangan-jangan kedua negara sudah sangat siap masuk ke fase perang terbuka? Ya, jadi gini, langsung aja ya. Jadi sekarang itu masuk dalam fase kedua dari yang namanya tuh kampanye militer yang mengintegrasikan seluruh instrumen kekuatan nasional Amerika
baik militer, informasi, intelijen, ekonomi, ya, dan juga diplomasi, cyber, ya, dengan yang namanya instrumen kekuatan nasional dari negara koalisi, ya, Gulf Country Council dan juga tentunya Israel di sini. Nah, jadi ini ada yang namanya coalition warfare untuk menciptakan apa yang disebut dengan daya tangkal yang integrated, ya, melawan Iran. Itu poinnya tuh. Jadi sekarang ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan, dihitung untuk jangka panjang. Tujuannya adalah memaksa Iran untuk kembali kepada meja perundingan. Jadi mengubah orientasi kalkulasi strategis dari Iran. Itu dari perspektif Amerika dan juga dari negara koalisi dalam hal ini salah satunya Arab Saudi. Tetapi dari perspektif Iran, ini juga Iran tidak sedang berusaha memenangkan perang konvensional, Mbak, ya. Jadi Iran itu tetap menekankan apa yang disebut dengan regional strategic endurance dengan melibatkan proksi-proksi juga, ya. Di mana di sini Iran juga memaksa adanya biaya politik, ekonomi dan militer kepada Amerika dan kepada koalisi, ya, sehingga nanti yang paling kuat untuk bertahan itu yang akan mempengaruhi arsitektur baru di dalam regional security complex Timur Tengah, dan itu juga yang akan menentukan apa hasil dari konflik yang berkepanjangan selama ini. Jadi yang kita bisa ambil itu ada paling tidak poin pertama itu adalah ini bukan lagi tentang perang, ya, tapi ini kampanye strategis jangka panjang. Jadi kita jangan terkecoh hanya melihat tembakan-tembakan rudal, drone, atau serangan balasan, ya. Tapi kita melihatnya bahwa seluruh operasi tersebut merupakan bagian dari campaign design. Jangka panjangnya untuk meraih apa sih kira-kira, Mas? Ya, mengubah orientasi geopolitik Iran supaya Iran mau kembali lagi bernegosiasi, ya. Dan setiap upaya diplomasi itu akan disertai juga dengan yang namanya tekanan militer yang bukan hanya saja dilakukan oleh Amerika, tetapi sudah dilakukan oleh bersama-sama dengan negara-negara koalisi, dalam hal ini negara Arab Sunni, Gulf Country Council, gitu. Dan bersama Israel tentunya. Oke, tapi Mas Wibawa, ini kan kalau dari Amerika menginginkan untuk balik lagi ke meja perundingan. Satu sisi juga serangan-serangan ini membuat Iran juga nampaknya jauh dari kata mau balik ke meja perundingan. Apakah Iran saat ini memang merasa mungkin saja mereka sedang di atas angin atau justru sedang bersiap-siap menghadapi serangan yang lebih masif lagi bisa jadi? Bukan, jadi kalau dari perspektif Amerika dan perspektif Iran itu kalau digabungkan, ini Iran ini tidak mungkin menyerah karena ongkos dari menyerah ini lebih mahal daripada melawan. Itu prinsipnya, Mbak. Nah, melawannya ini akan melahirkan yang namanya cost politik, cost ekonomi, cost militer, dan juga stabilitas energi, keamanan jalur choke points di Hormuz, Bab el Mandab, dan stabilitas kawasan regional yang sebenarnya ini menjadi concern Amerika dan negara koalisi juga. Sehingga siapa yang paling kuat bertahan itu yang menang gitu. Nah, jadi center of gravity-nya sekarang itu bergeser, Mbak. Bukan hanya siapa yang memenangkan konflik hari ini, besok, atau minggu depan gitu. Tetapi ini siapa yang bertahan secara ekonomi. Tahan dalam hal keberlanjutan logistik, tahan untuk jalur energinya, tahan untuk mempertahankan koalisi internasional. Sekuat apa Amerika juga bisa mempertahankan koalisinya itu. Karena nampaknya bukan short term tapi long term ya, Mas, ya? Iya, dan kenapa Amerika terus menekan, Mbak? Karena Amerika terus berusaha mengubah orientasi kalkulasi dari Iran untuk diajak lagi ke meja perundingan. Itu kan Presiden Trump mengatakan begitu kan. Dan sehingga kenapa Iran juga terus melawan? Nah, Iran terus melawan itu bahwa, ya tadi saya sudah bilang kan, bahwa mereka juga harus menjaga kredibilitas dari daya tangkalnya. Itu poinnya. Jadi ini bukan lagi integrated deterrence, bukan menciptakan daya tahan, tapi udah integrated pressure secara berkelanjutan. Tekanan dengan menggabungkan seluruh kekuatan national of power, semua negara-negara yang terlibat untuk memaksa Iran. Tapi yang menang nanti, Mbak, kalau yang menang itu nanti akan mempengaruhi arsitektur keamanan di order di Timur Tengah. Ini penting ini, dan nanti Saudi Arabia terbukti sekarang nih bukan hanya sebagai aktor yang mempertahankan diri, tetapi sebagai kontributor di dalam collective security arrangement. Nah, ini Iran ini seperti itu. Kalau gitu Mas Wibawa, sebenarnya seberapa kuat sih Iran sampai dengan sekarang ini, ataukah memang benar-benar Iran jangan-jangan sudah mempersiapkan lama nih persenjataannya untuk bisa menghadapi dalam jangka panjang gempuran Amerika? Atau jangan-jangan memang ada orang-orang yang atau pihak-pihak yang terus mensuplai Iran supaya tidak tadi ya dikatakan tidak kalah gitu, tidak mundur? Ya, jadi kan Amerika dan koalisi itu targetnya adalah mencapai sasaran yang kumulatif. Jadi mereka berusaha mendegrade militernya Iran
mendegrade kemampuan non-militernya Iran, termasuk juga daya juang, mental, dan juga kemampuan ekonomi, sementara Iran juga sudah menyiapkan perang seperti ini. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan di pertanyaannya adalah siapa yang bisa bertahan di seluruh lini dalam perspektif ketahanan nasional. Jadi bukan hanya siapa yang bisa memenangkan pertempuran 1-2 hari, atau memenangkan beberapa operasi, atau bahkan memenangkan seluruh rangkaian operasi yang dikenal dengan yang namanya kampanye militer gitu, yang merupakan gabungan dari operasi. Nah, makanya ini di sini siapa yang kuat secara ketahanan nasional secara overall dan yang kuat secara intelijen itu yang nanti akan menang, Mbak. Karena yang menguasai intelijen ini bukan hanya untuk mengumpulkan informasi, tapi keunggulan intelijen ini memberikan keuntungan untuk pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat gitu. Karena itu poinnya. Baik Amerika maupun Iran ini saling bertahan dan tidak mau untuk mundur ya atau kalah begitu ya. Karena ini pertarungan sengit bagi keduanya. Terima kasih Mas Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional sekaligus Ketua Bidang Kebijakan Luar Negeri DPP IKA Lemhanas Republik Indonesia. Bersama kami saudari Kompas Petang, belum usai pra-peradilan ketiga, Rosyuryo pastikan sudah mendaftarkan permohonan pra-peradilan jilid 4 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apa yang kemudian diajukan dalam permohonan pra-peradilan jilid 4? Usai jeda tetap bersama kami.